upaya, program dan dukungan dari semua pihak untuk mencapai target pemerintah untuk surplus beras Indonesia tahun 2014 10 juta ton. Target ini memang sudah didesain sejak 3 tahun yang lewat, akhir tahun 2010, untuk mencapai 10 juta ton surplus beras. Di dalam pelaksanaan dan implementasi program ini, tentu salah satunya yang berperan adalah, ini saya bilang, salah satu yang berperan adalah peran para penyuluh pertanian. Saya tidak tahu kenapa jadi salah satu peran penyuluh pertanian, walaupun di dalam program itu tidak begitu disebutkan. Kita lihat di program Departemen Pertanian mengenai program pencapaian itu tidak secara eksplisit menyebutkan peran penyuluh pertanian. Nah, jadi yang menyatakan peran penyuluh pertanian ini hanya Ketua Perhitani Pusat Serangur secara eksplisit. Jadi mohon maaf nih Pak Prof. Matikanto, mungkin ini mengada-ada atau berlebihan. Tapi bagi saya sebagai orang penyuluh pertanian, dan insya Allah saya juga sampai mati menjadi penyuluh pertanian. Jadi Prof, saya itu bupati. Jadi pekerjaan pokok saya itu penyuluh pertanian. Jadi bupati itu hanya sampingan saja. Jadi makanya saya bangga bahwa saya itu adalah sebagai penyuluh pertanian. Mungkin karena bukan penyuluh pertanian, saya tidak bisa jadi bupati Kutai Timur. Mungkin karena sebagai penyuluh itu saya menjadi bupati Kutai Timur. Karena dipilih di 65% daripada suara rakyat yang memilih saya itu adalah petani dan masyarakat pedesaan. Saudara sekalian, kenapa jadi penyuluh pertanian saya anggap penting di dalam pencapaian program pemerintah 10 juta ton 2014. Karena memang dari sejarah dan pada saat itu kami semua yang sudah tua-tua sekarang jadi penyuluh, termasuk Pak Asikin, mohon maaf ada Direktur STTP, lupa saya nyapanya, lupa Pak Gunawan, mohon maaf. Peran penyuluh itu sangat besar ketika bangsa Indonesia pernah mencapai swasembada beras pertama kali di Republik ini tahun 84, bahwa berdasarkan hasil evaluasi Bank Dunia pada saat itu 65% keberhasilan capaian swasembada beras itu adalah berasal atau disebabkan karena penyuluh pertanian. Tepuk tangannya jangan setengah-setengah dong. Saya bukan mengada-ada bahwa peran 65% itu memang hasil evaluasi Bank Dunia yang pada saat itu sebagai fasilitator di dalam memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk dana sebesar $40 juta yang pada saat itu diawali dengan NFCP dan dilanjutkan dengan NAIP, National Extension Agriculture Project.
Itulah peran. Artinya kalau 65% peran penyuluh pertanian pada saat itu, hanya 35% karena peran-peran lainnya. Inilah yang saya maksud, kalau pemerintah ingin sukses dalam program capaian swasembada beras khususnya, dan produk-produk pangan yang strategis lainnya, penyuluh menjadi hal yang mendapatkan perhatian khusus. Siapa yang mendapatkan dari situ? Pemerintah daerah, baik kabupaten kota, termasuk pemerintah provinsi, termasuk pemerintah DIY. Jadi tidak susah-susah sebenarnya. Nah, peran ini bukan ingin mendapatkan bahwa penyuluh itu diagung-agungkan, dipuja-puja, tidak. Tapi semata-mata memang karena dia adalah memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, memiliki wawasan dan penguasaan teknologi, pengalaman dalam menyampaikan teknologi kepada masyarakat petani. Di samping juga sebagai inovator teknologi di lokal. Nah sekarang, mohon maaf, ada indikasi bahwa penyuluh itu sudah menurun perhatian semua pihak yang sebenarnya punya kepentingan, sudah menurun. Tapi alhamdulillah di DIY itu bagus perhatian pemerintah, terutama pemerintah kabupaten kotanya, termasuk Bapak Dr. Bidang Kebidanan Hasto. Dia sangat peduli, tadi dikatakan bela dan beli produk-produk masyarakat. Itu adalah suatu fakta dan bukti bahwa ada pemerintah yang masih memiliki kepedulian terhadap penyuluh. Bukan berarti penyuluh itu segala-galanya, tapi penyuluh merupakan salah satu yang memiliki kunci keberhasilan produksi. Nah, belum lagi kita bicara persoalan-persoalan lain khusus untuk beras saja. Sekarang ini keperluan produk-produk pertanian strategis untuk pangan saja, termasuk serealia kita, sangat jauh. Kita masih mengimpor misalnya kedelai, itu hampir 2 juta ton per tahun, antara 1,7 sampai 2 juta ton per tahun 2012. Jagung kita lebih kurang 1,2 ton, 1,2 juta ton per tahun. Belum lagi kita impor komoditas lainnya, garam, bawang, apalagi sapi. Bayangkan sudah dihitung lebih kurang hampir mencapai 200 triliun rupiah bisa kita habis hanya untuk mengimpor produk pangan nasional. 200 triliun, termasuk buah-buahan, termasuk gula dan sebagainya. Padahal bangsa kita memiliki potensi itu untuk diproduksi. Nah, termasuk Jogja ini memang ya, karena memang kecil wilayahnya, tapi cukup berperan di dalam memproduksi komoditas-komoditas andalan seperti itu. Misalnya padi saja 1,37%, hampir 950.000 ton per tahun 2012 padi. Gabah kering giling. Jagung 1,7%, lebih kurang 350.000 ton yang diproduksi oleh DIY. Kedelai cukup besar, 4% dari produksi nasional, 4,37%, yang lebih kurang 35.000 ton
per tahun 2012. Artinya apa? Potensi itu masih ada. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita ketika kita berhadapan dalam hal kebutuhan dan persiapan kita untuk, nggak usah kita lalu berpikir persoalan kemandirian dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan saja sudah lumayan. Ya, lumayan. Karena ketahanan pangan itu bagaimana rakyat tersedia pangannya, mau didatangkan dari luar, mau diproduksi dalam negeri dan sebagainya, mau dilakukan dengan cara-cara diversifikasi pangan, itu akan membantu ketahanan. Kalau kemandirian pangan kita masih terlalu jauh, apalagi kedaulatan pangan juga masih terlalu banyak tantangan. Jadi hal ini yang menjadi tanggung jawab. Tadi saya barusan mengantar Wakil Gubernur di Paduka Pakualam ke-9. Saya ditanya wartawan TVRI, bagaimana caranya meningkatkan atau mempertahankan produksi pangan kita, terutama beras, dengan kondisi iklim yang sekarang. Saya jawab bahwa inilah tantangan daripada pemerintah, tantangan daripada masyarakat petani nelayan, sekaligus tantangan daripada para penyuluh pertanian dalam mensiasati produksi. Karena kondisi iklim yang anomali tidak mudah kita selesaikan, kecuali bagaimana kita mensiasati kondisi iklim itu. Tidak mungkin kita yang mestinya ini musim kemarau misalnya, tapi sekarang sudah musim hujan sih. Bagaimana kita memperbaiki perencanaan-perencanaan itu hanya dilakukan oleh penyuluh dalam mendampingi para petani sebagai produsen. Di samping itu juga ada keinginan politik pemerintah, ada kemauan-kemauan yang dituangkan di dalam terobosan-terobosan perencanaan. Harus ada keberanian-keberanian dalam mengubah tradisi kita, mengubah kartel itu untuk tidak terus dipertahankan, terutama kartel komoditas pangan. Harus ada. Bayangkan kalau 200 triliun rupiah bisa kita habis dalam pengertian memberi kesejahteraan kepada petani di Vietnam, India dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan 200 triliun untuk membangun produksi dalam negeri. Saya kira kalau untuk jagung, kedelai sudah bisa kita atasi. Ini hitung-hitungan saya yang mungkin tidak begitu pandai begitu. Tapi sekarang kita lebih mudah mendatangkan impor sehingga devisa kita terkuras, yang menyebabkan juga terjadi selisih defisit perdagangan kita antar negara. Kalau defisit kita terlalu besar, menyebabkan inflasi kita semakin tinggi. Maka pertumbuhan makroekonomi